Jadi itu yang saya lakukan setiap hari, misalnya keliling komplek di sore hari, misalnya sama anak saya fotoin yang rumah-rumah yang dibutuhkan tanpa perantara seperti itu. Biasa saya foto-fotoin, keesokan harinya saya mencoba menelpon, memfollow up. Seperti itu sih yang saya lakukan terus-menerus. Saya cuma keinget satu, oh iya bener, member broker saya bilang, kita tabur, kita nggak pernah tahu kapan kita tuai. Dan itu finally itu rekod selama saya di dunia properti, 19 transaksi itu yang tertinggi. Pemenang adalah seorang yang tidak pernah gagal. Tetapi dia tidak pernah berhenti mencoba. Apa yang Ibu sampaikan dalam Sell Like a Lady secara garis besar? Jadi garis besarnya sih sebenarnya itu tentang awal perjalanan karir saya, terus door to door saya, penolakan klien, terus itu tercermin semua, terus lebih ke contoh transaksi-transaksi yang saya alamin, di mana nih bagaimana kalau kita transaksi seperti ini, terus bagaimana ketika kita di bypass sama pembeli, pasti langsung ke penjual. Yes. Halo Sobat Iwa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ferdinand Lamak di dalam program Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang sedikit tentang bagaimana kondisi pasar properti pada era pandemi. Nah, kalau bicara tentang pasar, pasti kita tidak lepas dari berbicara tentang bagaimana penjualan. Dan pada kesempatan ini, kita akan menghadirkan seorang praktisi properti. Beliau berasal dari sebuah agen properti yang ternama di Indonesia, yaitu ERA, dan tepatnya dari ERA Gading. Beliau adalah Ibu Ting Ting. Apa kabar Bu Ting Ting? Iya, baik Pak. Baik ya, semangat ya Bu ya? Iya, semangat harusnya. Ya, pasar properti memang agak sedikit drop ketika kita memasuki era pandemi di tahun 2020. Yang luar biasa adalah Sobat Iwa, Ibu Ting Ting ini mencatat penjualan yang luar biasa justru pada era pandemi, di mana para agen properti kebanyakan merasakan kesulitan untuk jualan properti. Beliau justru mencatat penjualan yang cukup bagus. Dan oleh karena itu beliau mendapatkan penghargaan. Nah, bagaimana trik strategi beliau dan bagaimana riwayat perjalanan Bu Ting Ting di dalam dunia keagenan properti, kita akan mengajak beliau untuk ngobrol dengan santai ya Bu ya. Nanti Ibu silakan bisa cerita bagaimana perjalanan Ibu di ERA sendiri. Sudah berapa lama Ibu menjadi agen properti, Bu? Saya menjadi agen properti kurang lebih 6 tahunan ya. 6 tahunan ya. Dan awal perjalanan saya bergabungnya juga di ERA. Tentunya. Jadi ERA adalah rumah pertama Ibu. Yes. Semenjak mulai menggeluti dunia property agent ya. Sebelumnya profesional atau accounting malahan. Jadi beda profesi. Accounting itu kan iya, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan dunia marketing ya Bu ya? Iya pastinya, tadinya yang tidak pernah berhadapan dengan klien, yang tadinya cuma berhadapan dengan meja, betul. Terjun bebas aja ke dunia marketing. Dunia marketing. Itu. Kenapa Bu? Dari satu dunia yang sangat jauh dari urusan marketing, bertemu orang, presentasi, meyakinkan orang, lalu kemudian Ibu bisa terjun ke sana? Awal perjalanan saya di dunia marketing tentunya pertama karena tuntutan ekonomi ya, waktu itu kondisinya 6 tahun yang lalu itu saya butuh income tambahan lah, intinya gitu. Bagaimana saya mencari pekerjaan tambahan dan tidak membutuhkan modal yang besar gitu. Itu awal terbesit di saya, pikiran saya hanya itu. Terus saya coba di dunia marketing. Awalnya emang ada rasa ketakutan pastinya, karena saya tidak pernah menghadapi dunia marketing itu seperti apa, apakah saya bisa berhasil di dunia ini gitu loh. Tapi saya
memberanikan diri. Waktu itu saya ngelamar di Era Gading ya tepatnya. Itu lewat iklan dari portal properti Trofit, saya ingat banget itu. Terus ya itu sih awalnya. Jadi Era Gading mencari agent, tenaga marketing lah ya. Iya. Lalu kemudian ibu melamar. Iya. Jadi bukan diajak teman atau diajak agent jadi yang saya sudah benar-benar blank murni, ya. ya. Oh, apa hal yang paling atau kendala yang paling besar ibu alami ketika menjadi agent? Pertama kali menjadi agent. Awal jadi agent kendala terbesar karena kan saya tidak pernah bertemu dengan klien yang marketing. Marketing kan hubungannya ke klien. Iya. Satu, yang kedua kendaraan. Karena waktu itu saya tidak punya kendaraan awal join. Jadi benar-benar saya murni. Saya nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa mobil, dan juga nggak ada kendaraan. Saya hanya mulai dari door to door. Jadi itu yang saya lakukan setiap hari, misalnya keliling komplek di sore hari, misalnya sama anak saya fotoin yang rumah-rumah yang dibutuhkan tanpa perantara seperti itu. Biasa saya foto-fotoin, keesokan harinya saya mencoba menelpon, memfollow up. Seperti itu sih yang saya lakukan terus-menerus. Sampai saya seperti sekarang. Ada proses di mana ibu kumpulkan listing ya? Iya, ibu kumpulkan pastinya. listing, lalu kemudian mulai memasarkan itu. Iya. Nah, Bu Tingting, informasi yang saya dengar bahwa ibu ketika masa pandemi, ibu justru mencatat penjualan yang lumayan. Iya. Nah, bisa cerita sedikit Bu, karena semua orang ini bahkan pakar-pakar dan pengamat-pengamat properti, analis-analis properti itu melihat bahwa baik pasar primary maupun secondary itu justru slow down, bahkan tiarap gitu dari sejak tahun 2020. Iya. Nah, bagaimana itu Bu? Awal pandemi, jujur dunia properti itu emang sangat kena dampak salah satunya karena ibaratnya orang ketakutan gitu loh. Ekonomi sementara usaha-usaha sebagian banyak ditutup langsung pemerintah waktu itu ya, saya ingat banget. Dan orang juga takut ketemu orang gitu, bagaikan kayak makhluk langka gitu. Bagaimana kita mau mengajak survei sementara orang beli properti pastinya harus ketemu orang gitu loh ya, itu tantangannya. Awal pandemi properti sangat berdampak awal ya. Tapi saya percaya gitu loh, saya selalu punya mindset satu Pak. Apapun yang mungkin keadaan, kita tidak pernah bisa memaksakan keadaan di lingkungan kita. Gitu. Kita tidak bisa ibaratnya mengatur kondisi lingkungan kita, tapi yang kita bisa atur pikiran kita. Saya selalu berprinsip seperti itu. That's why ketika awal pandemi, saya tetap nganter Pak waktu itu kondisinya. Tetap nganter, sehari bisa 4-5 orang, even pakai masker. Saya juga ketakutan pasti ada. Terus namanya dunia agent kan kita nggak punya gaji, salary gitu. Kita harus bagaimana, kita harus survive gitu loh. Itu yang saya lakukan, tapi saya berpikir gini, keadaan boleh apapun yang terjadi, tapi yang menentukan pikiran itu diri kita. Jadi saya selalu berprinsip seperti itu. Ketika awal pandemi, saya nganter segala macam. Saya ingat satu ya, member broker saya waktu itu cuma pesan satu. Saya sempat ada down Pak. Ada down dalam arti, saya udah melakukan yang terbaik gitu loh. Kayaknya saya gagal. Ada satu masa itu di bulan Mei, saya ingat banget. 2020? Yes. Di bulan Mei itu, di tanggal 25 waktu itu, 25 Mei, saya tidak bisa closing sama sekali, satu kali pun. Padahal di 4-5 tahun yang lalu, saya setiap bulan itu pasti closing gitu. Even 5, 10 gitu. Tapi ini saya tidak bisa membukukan satu transaksi pun. Pada even bulan sewa itu? loh. Iya. Pada bulan itu? Ya, di bulan Mei. Tanggal 25, saya ingat. Tapi member broker saya selalu bilang gini, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Cuma satu, nggak usah fokus, ibaratnya yang udah lewat kan udah gitu loh. Tanggal 1 sampai 25 udah, tapi kamu udah melakukan yang terbaik. Intinya rezeki kan ada yang ngatur, kita tabur saja, kita nggak pernah tahu kapan kita tuai. That's why itu membuat saya meremak kata-kata itu dan saya pegang sampai sekarang. Singkat cerita di tanggal 28 apa 30 ya? Bulan Mei itu? Ya, saya cuma pikir gini, masih ada 5 hari lagi kan, 5-6 hari. Tapi saya pikir gini, saya nggak akan melewatkan satu hari pun, saya akan berusaha yang terbaik. Kalau sampai di tanggal 3 akhir Mei pun saya tidak bisa menyelesaikan satu transaksi pun, ya udah, berarti itu emang bukan rezeki saya. Saya cuma pikir bersyukur saja.
Tapi di tanggal 30, saya ingat, saya bisa membuka satu transaksi jual beli. Dan awalnya emang itu transaksi yang penjual nggak mau turun, pembeli juga nggak mau naik, dan mereka tadinya nggak mau ketemuan karena kan mereka Soal takut. harga ini? Yes. Oke. Karena mereka juga takut gitu loh, kondisi COVID, Iya. gitu loh. Udah kalau mau dikasih ya kita ketemuan, kalau nggak dikasih mau ngapain? Ngapain kita waste time, terus juga kondisi COVID kan, ya orang kan khawatir. Karena tingkat COVID waktu itu bener-bener cepat banget penyebarannya, masa new normal itu orang bener-bener tidak ini. Tapi saya selalu berusaha ya, saya meyakinkan, waktu itu saya bilang, yaudah Pak, Bu, saya nggak pernah tahu penjualnya bisa saya bantu segimana maksimal, tapi at least saya berusaha yang terbaik, kita coba ketemuan yang terakhir Bu, saya bilang gitu. Jadi itu waktu itu meeting deal-dealan namanya, itu kurang lebih 1 jaman lebih. Itu penjual sudah mau angkat tas Pak, waktu itu kondisinya ya. Untuk tinggalkan. Iya, karena dia nggak mau turun. Udah, saya nggak butuh duit. Saya nggak masalah kok Bu. Waktu itu kafling ya, saya nggak masalah kafling ini tidak terjual karena ini sertifikat ada di saya gitu loh kondisinya. Saya ngobrol, finally saya panggil satu penjual. Saya akhirnya kan pas di ruang meeting mereka nggak bisa diiniin, tapi saya coba bujuk ke penjual. Saya bilang, kondisi sekarang Bapak tahu kan bagaimana orang lebih baik pegang duit cash. Sementara kalau Bapak nggak pakai, beda cerita kalau kondisinya ini rumah dan Bapak tinggalin itu beda Pak. Tapi kalau kafling kan mau ngapain Pak? Saya bilang gitu kan waktu itu. Singkat cerita, ya finally deal. Dan di situ membuktikan, saya pikir walaupun saya bulan Mei hanya cuma 1 transaksi, tapi saya bersyukur, saya bangga ke diri saya. Kenapa? Saya berusaha yang terbaik kok, gitu loh. Bukan hasil gitu. Hasil itu ibaratnya bonus ya. Betul. Saya lebih ibaratnya gini, kita melakukan yang terbaik kalau semuanya itu hasil itu merupakan bonus. Apapun hasil yang kita capai pun, ya saya bersyukur. Finally, ya saya berhasil gitu. Dan itu luar biasa ya, pasti sukacita banget karena dibanding saya bisa mendilkan 10 transaksi dalam kondisi normal, 1 transaksi itu dalam membuktikan bahwa saya ya nggak gagal. Betul. Gitu loh. Sekarang mencoba terus. Dan setelah itu setiap bulan? Di bulan Juni, saya 19 transaksi jual beli. Oke. Saya cuma keingat satu, oh iya bener, member broker saya bilang, kita tabur, kita nggak pernah tahu kapan kita tuai. Itu hasil taburan saya yang di bulan Mei awal sampai akhir, dari April, dari ini, jatuhnya di bulan Juni. Juni. Dan itu finally, itu rekod selama saya di dunia properti, 19 transaksi itu yang tertinggi, karena itu jual beli semua juga. Tertingginya justru terjadi pada era pandemi. Iya, benar. Saat lagi tinggi-tingginya ya. Iya. Nah, Bu Ting-Ting, yang saya dengar juga Ibu sempat menulis buku ya? Iya. Bisa ini ya bukunya Bu ya? Iya, saya ada 2 buku. 2 buku. Ini terbitnya juga pas, jadi ini terhambat karena tiba-tiba pas pandemi. Ini terbitnya di sekitar di Februari 2021. 2021, oke. Ya. Dan ini baru terbit ini Sell Like a Lady. Ini menceritakan Sell Like a Lady, oke. Yes, ini menceritakan tentang awal perjalanan saya di dunia properti, yang tadinya saya benar-benar ibaratnya terjun bebas dari dunia accounting saya ke dunia marketing. Coba saya lihat dulu. Oke. Apa sebetulnya yang mendasarkan Ibu atau menjadi motivasi awal Ibu untuk menulis buku ini? Ya, kalau ditanya motivasi, waktu itu saya tidak pernah terbesit sebenarnya untuk membuat. Waktu itu dari presidir dari Era Indonesia sendiri mencoba bagaimana kalau misalnya buat buku, karena kan di buku ini bisa memberkati buat banyak orang tentunya. Dan itu motivasi saya pertama dan sampai sekarang pun. Saya menerbitkan buku ini menceritakan bagaimana awal perjalanan saya, memberi semangat, spirit untuk semua teman-teman agent tentunya. Bahkan mungkin dari teman-teman yang bukan di dunia properti pun juga mungkin bisa dapat mindsetnya lebih ke sana. Itu motivasi saya sampai sekarang. Bukan dari karena ini saya mau mendapatkan tambahan, enggak. Bagi saya ya, itu ibaratnya lebih memberkatin banyak orang. Saya selalu punya prinsip satu sampai sekarang, quotes yang saya pegang dan itu tercermin di bukunya.
Quote saya yang sampai sekarang saya pegang, pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, tapi tidak pernah berhenti mencoba. Dan itu saya cerminkan di buku itu semua. Pemenang adalah seorang yang tidak pernah gagal. Ya. Tetapi dia tidak pernah berhenti mencoba. Iya. Oke. Saya kebetulan belum baca buku ini. Apa yang Ibu sampaikan dalam Sell Like a Lady secara garis besar? Jadi garis besarnya sih sebenarnya itu tentang awal perjalanan karir saya, terus door to door saya, penolakan klien, terus itu tercermin semua, terus lebih ke contoh transaksi-transaksi yang saya alamin, di mana nih bagaimana kalau kita transaksi seperti ini, terus bagaimana ketika kita di bypass sama pembeli pasti langsung ke penjual. Yes. Sering kejadian seperti itu, Bu? Iya, lumayan Pak, gitu. Terus bagaimana ketika saya juga ada agent properti lain yang memberi cashback ke pembeli dan sampai akhirnya pembelinya itu di depan mata saya juga gitu. Jadi mau ketemuan waktu itu untuk deal-dealan, terus pembeli saya bilang nggak jadi 5 menit sebelumnya. Dia mengabarkan bahwa nggak jadi ruko waktu itu ruko gandeng ya, nggak jadi karena ruko kamu mahal. Waktu itu saya nggak berpikiran jelek apapun, ya udah berarti bukan jodoh saya. Tapi saya dapat kabar dari seseorang yang bisa dipercaya, ternyata ini klien membeli lewat agen lain yang diberi cashback gitu. Unitnya yang sama? Unit yang sama. Itu bagaimana saya menghadapin itu, down nggak? Iya, ada perasaan karena itu jumlah transaksinya waktu itu cukup besar untuk daerah Kelapa Gading. Tapi saya selalu berprinsip itu bukan rezeki saya, merelakan apa yang bukan menjadi rezeki saya. Saya lihat ke depan lagi. Di selang waktu 2 hari setelah kejadian itu, saya bisa mendilkan 4 transaksi dan nilainya lebih besar dari yang 1 transaksi batal. Itu di buku itu juga ada. Itu bagaimana saya berprinsip never give up. Ketika saya merelakan apa yang bukan milik saya dapat yang lebih kok gitu loh. Itu nggak gampang bagi seorang agent, bagi semua orang lah ya tentunya. Ketika orang udah mengharapkan, wah ini udah pasti deal komisinya besar segala macam, udah pasti ada iming-iming seperti itu. Tapi saya belajar, ya udah, bagi saya itu bukan rezeki saya maju lagi ke depan, mau follow up klien yang lain, dan saya bisa mendilkan dalam 2 hari itu 4 transaksi dan nilainya jauh lebih besar dibanding yang 1 batal. Sobat Iwa, ini selain Sell Like a Lady, ada satu buku lagi yang pada kesempatan yang lalu Bu Ting Ting sudah menceritakan bahwa buku ini beliau tulis sebelum kemudian beliau mendapatkan predikat number 1 di tahun 2022 ya Bu ya? Yeah. Nah, di tahun ini yang menjadi record atau akumulasi dari pencapaiannya di tahun 2021. Buku ini dituliskan lebih dulu dan akhirnya beliau mendapatkan predikat number 1 di era Indonesia. Bu Ting Ting, terima kasih. Sobat Iwa, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita dengan Bu Ting Ting. Saya mau berikan kuis untuk Bu Ting Ting. Kalau ini buku fisik ya, paper. Bu, singkat saja pertanyaan saya, buku ini atau e-book? Buku ya, kenapa Bu? Karena saya emang lebih ke manual. Dan bisa dipegang. Iya. Kalau itu lebih ntar ini lagi ya, beda lagi. Iya. Fokusnya beda. Iya, betul. Dan itu sama juga dengan properti ya Bu ya? Iya. Melihat di screen ponsel atau Android atau di layar laptop, itu kurang lebih ini pasti orang akan lihat langsung. Dan properti tidak akan tergantikan, harus datang ke lokasi. Benar. Beda kalau beli mobil. Benar. Mobil merek ini bisa temukan di jalan mana saja. Beli jam, beli apa bisa tergantikan. Kalau beli rumah jarang ya. Itu saya sering menyebutnya properti itu tidak ada duanya Bu. Iya. Satu-satunya itu aja. Ya. Oke, baik Sobat Iwa, kita sudah tiba di penghujung obrolan kita dan terima kasih banyak Bu Ting Ting. Iya. Banyak hal yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan itu memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua dalam berproperti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Iwa Property and Lifestyle TV. Iwa TV, the pilot simply inspiring. Saya Ferdinand Lamak.
Mohon undur diri dan sampai jumpa.